mantan bos saya pada saat itu memberikan kopian video tentang kompetisi barista yang pada saat itu saya pikir dia juara dunia. Tapi ternyata setelah berikutnya saya sadar bahwa ternyata dia itu hanya di mana dimanfaatkan di situ si barista nih ibaratnya sebenarnya ini mereka bisa, tapi mungkin pengen punya yang lebih dasar, yang lebih detail. Ini seperti apa sih barista? saya bekerja lebih giat, saya berlatih terukur, kemudian akhirnya punya eksekusi pada saat kompetisi di Grand Final. Pemahaman karakter dari si kopi. Artinya si barista ini mungkin ada sedikit kekurang pahaman. Jadi pemahamannya dalam arti mereka punya kesempatan, mereka ada ajang yang bisa mereka ikuti, sehingga akhirnya mereka bisa evaluasi, mereka bisa mengukur, dan mengevaluasi dan mengukurnya ini kadang-kadang memang tidak cukup ketika hanya dilakukan di outlet saja oleh manajernya mereka, oleh ownernya mereka. Menurut saya itu kurang cukup gitu. Kenapa? Secara pribadi saya itu kepengen banget mendukung, mendorong agenda-agenda mungkin bagi sebagian orang agenda kecil gitu. Tapi bagi saya ini agenda besar. Kenapa? Saya dulu barista daerah. Saya dulu barista dari coffee shop yang penjualan kopinya 1, 2, 3 cangkir sehari gitu dia. Sehingga ya tidak mampu untuk mengevaluasi dong akhirnya gitu kan, karena gimana ceritanya saya bisa temping lurus, ngebrew konsisten kalau misalnya ternyata di outletnya ternyata penjualan kopinya masih secangkir 2 cangkir. Nah, saya pikir akhirnya Oke, kawan-kawan semua dimanapun, saya Jaydianto dari Suara Bumi Tim sebagai Dewan Kopi Indonesia Provinsi Jambi, di mana harusnya di sini nih Om Edo nih, tapi tidak tahu Om Edo nyuruh saya nih untuk menggiring tamu-tamu kita International Coffee Day yang dilaksanakan di Provinsi Jambi untuk sedikit diculik, untuk sedikit melakukan apa itu kopi di pandangan kawan-kawan. Tentunya pastinya seputar kopi ya di International Coffee Day. Dan 2 hari sebelumnya teman-teman juga sudah melihat secara langsung ataupun dari media sosial yang ada satu kompetisi yang kita sebut dengan dengan ekosistem Coffee Championship, di mana ada 2 hal yang kita lakukan. Satu adalah Physics Battle, yang kedua adalah Aeropress Cup. Nah, dalam perjalanannya tentunya tidak lepas dari beberapa para pihak yang luar biasa di sini, yang mau datang ke Jambi, yang mau melihat langsung atau mau berbagi dengan kita di Jambi. Alangkah sayangnya kalau berbagi itu tidak terekam bagi kita, yang akhirnya alhamdulillah teman-teman Kisah Kreatif mengajak kita untuk ngobrol-ngobrol apapun obrolannya, tapi yang jelas 2 orang ini nanti saya kenalkan, tapi kayaknya tidak seru kalau saya kenalkan Bang ya. Lebih baik kenalan dewek lah nanti. Kalau kenalan dewek itu bahasa Jambi tuh. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan hari ini, apa kita lakukan 2 hari ini sampai 1 Oktober nantinya itu seputaran kopi dan kuliner. Nah, 2 orang dikodein. Oke. Karena apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya memutar balik lagi Bang Yori dengan Bang Dodi 5 tahun yang lalu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan dijawab, dan kalau tidak dijawab push up. Skot jam. Dan hari ini beliau ini datang lagi untuk melihat kondisi Jambi, melihat dinamika yang ada di Jambi. Saya akan langsung saja perkenalkan tamu-tamu kita hari ini. Ada Bang Yori Sumartin yang buat Propa Sumantri kemarin dilal sebenarnya. Terus ada Bang Dodi Samsura. Siapa beliau berdua saya tidak akan mengenalkan secara detail, lebih baik dengarkan dari beliau-beliau ini. Siapa sebenarnya beliau? Yang jelas waktu 2019 beliau mengantarkan 1 orang pemenang kompetisi mendapatkan kesempatan untuk IBRC.
apa itu kompetisi-kompetisi itu kita akan gali dari mereka. Bang Yoris, Oke, selamat datang Bang Yoris di selamat Jambi. datang. Saya ingin tahu Bang Yoris nih Bang. Ya. Di Jambi ini, Abang sudah yang keberapa kali nih Bang ke Jambi? Ke Jambi itu mungkin udah lumayan lama kali ya Bang ya. Ya. Jadi dari sekitar mungkin pertama itu ke Jambi itu 2017. Oke. Itu langsung ke Kerinci. Yang pakai mobil tuh. Iya. Jadi ya itu ceritanya ibaratnya perjalanan perdana ke Kerinci yang ibaratnya harusnya dapat momen oke, tapi di balik momennya wah kacau pokoknya. Tapi setelah sampai di sana ternyata sambutan teman-teman dari Jambi yang ada di Kerinci itu sangat wow sambutannya mereka. Jadi di sana untuk acara, boleh disebut nggak sih acaranya? Boleh. Boleh ya, boleh karena masih seluruh lingkup Jambi ya. Jadi di tempat abang juga tidak apa-apa, acara tempat abang sebutin di sini tidak apa-apa. Ya, jadi itu untuk acara apa namanya Kenduri Coffee 2. Ya. Nah itu di sana juga saya mewakili dari Jakarta untuk menjadi juri di sana. Oke. Gitu. Terus untuk yang kedua kali itu di 2019. Ya. Nah itu di acara International Coffee Day 2019. Ya. Gitu ya. Nah yang terakhir itu ya hari ini yang mencoba membantu mensukseskan kembali, yang mudah-mudahan nanti bakalan jadi review kembali untuk next tahun ke depannya. Oke, Gitu. siap. Artinya Bang Dodi ini sebenarnya dari 2017 bahkan sebelum 2017 sudah kemana-mana, dan alhamdulillah yang ke Jambi sudah 3 kali Bang. Ya, ini yang ketiga kali. Siap. Bang Yoris maksudnya. Iya. Bang Dodi. Siap. Abang sudah pernah ke Jambi sebelumnya 2019. Tapi setelah 2019 atau sebelum 2019 sudah pernah ke Jambi dah Bang? Total yang ini saya udah 5 kali, ya? 5 kali. 5 kali. Dari 5 kali itu kayak tadi Bang Yoris tadi pergi kemana-mana nih Bang? Jambi doang. Kota Jambi ya Bang? Jambi, Lebih ke kota Jambi. Nah, saya menarik nih Bang, di saat Abang sudah 5 kali, 2 diantaranya peringatan International Coffee Day, dan 3-nya kenapa Abang juga bisa sampai ke Jambi? Apakah ada hubungan dengan kopi atau tidak Bang? Kopi apalagi. Asik. Walaupun kopi kita belum datang Bang. Ya jadi sebelumnya itu ada brand tempat saya pertama kali baru kecimpung di kopi, punya cabang di Jambi. Nah 3 kalinya itu untuk kebutuhan itu pada dasarnya. Men-training, retraining, kemudian kunjungan dan segala macam kayak gitu dah. Berikutnya 2019 event kita itu, dan kemudian ya sekarang begitu Bang. Oke, artinya itu lebih terkait dengan suatu pekerjaan dan tuntutan dari pekerjaan Abang, dan sebenarnya dari apa yang Abang lakukan itu tentunya bukan langsung wah ini profesiku gitu ya kan. Bukan. Pada saat itu sudah. Pada saat itu sudah. Tapi gitu. Di saat saya ingin tahu nih sebelum ke Bang Dodi, Bang Yoris Bang. Ya. Abang perjalanan Abang itu sampai 2017 atau sebelumnya yang Abang lakukan apa sih Bang? Yang akhirnya Abang memilih kopi ini menjadi sebuah profesi Abang. Sebenarnya dulu itu secara nggak sengaja juga kali ya Bang ya. Maksudnya dulu kerja itu diawali dari sebagai pelayan atau waiters lah. Gitu ya. Jadi itu sudah cukup lama, sekitar 2010 itu pertama mulai dari waiters. Dan kebetulan untuk di posisi barnya itu ada posisi kosong nih. Jadi disuruh backup terus nih, disuruh backup ternyata sampai di 2011 ternyata dapat kebagian jatah training di suatu brand yang lumayan oke lah pokoknya di Indonesia itu. Kebetulan trainingnya di Bali langsung Bang. Iya. Itu dapat kesempatan akhirnya terus didalemin sampai sekarang alhamdulillah udah bukan sebagai barista lagi tapi memberikan ilmu baristanya. Artinya gitu. Berbaginya dapat. Nah, Bang, saya tadi tarik di saat Abang awalnya yang waiter, barista, terus sampai akhirnya nih kedua kalinya datang ke Jambi. Saya pengen dengar Bang, pengen tahu, mungkin bukan saya aja, teman-teman juga pengen tahu sih, apa sih yang sudah Abang lakukan untuk diri Abang dan teman-teman terkait menguatkan Indonesia khususnya
dari kegiatan perkopian ini? Oke. Apakah itu prestasi, apakah itu yang bisa kita bagi dengan Iya. teman-teman untuk menjadi sesuatu yang berbeda mungkin? Ya, oke. Untuk yang saya jalanin sampai saat ini sebenarnya nggak harus berprestasi dalam arti harus ngikut kompetisi sana sini ya Bang ya. Iya, Jadi prestasi itu kan bisa banyak nih jalannya, entah bisa kayak trainer tadi. menciptakan si barista-barista yang ibaratnya penuh disiplin lah segala macam Iya, karena yang saat ini saya jalanin itu tentang pengembangan SDM dari si baristanya Bang. oke. Jadi udah 2 tahun ini saya jalan dengan salah satu kementerian. Heeh. Jadi itu untuk pengembangan kapasitas SDM Oke. gitu. Jadi di mana di dalamnya itu dari apa seluruh kabupaten enggak seluruh kabupaten yang maksudnya yang terdata dalam masuk kemiskinan ekstrim. Mhm. Nah itu kita kunjungi. PKH ya Bang ya? Kayak Betul, PKH gitu betul ya? ya. Jadi di mana dimanfaatkan di situ si barista nih ibaratnya sebenarnya ini mereka bisa, tapi mungkin pengen punya yang lebih dasar, yang lebih Hmm. detail. Ini seperti apa sih barista? Iya, Gitu kan. iya. Karena barista saat ini itu udah apa ya, udah bukan jadi suatu pekerjaan, Bang. Udah jadi sebuah profesi yang oke lah pokoknya. Makanya sekarang banyak anak-anak nih setelah lulus SMA tuh mau mana sih? Nah, Ya terasa tuh Bang. mereka mereka tuh merasakan wah kayaknya jadi barista keren nih. Iya, Nah, iya, iya. cuman sayangnya tidak diimbangi dengan beberapa barista itu untuk mendalami si kopinya. Nah, Heeh. jadi mereka itu sayangnya itu hanya mengikuti fashion, Bang. Gitu. Nah, Mhm. makanya kalau misalkan kita adanya pelatihan itu sebenarnya jalan. Jadi mereka itu walaupun dapat pelatihan dalam waktu yang singkat, Mhm. tapi mereka bisa mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri. Wah, Gitu. artinya berbagi sampai hari Yes, ini pun berbagi Bang. betul. Dulu dibagi orang, sekarang Ya, berbagi. alhamdulillah. Nah, karena saya juga jalanin tracknya Bang Yoris sampai Mhm. akhirnya 2018, 2019, kayaknya ajak Bang Yoris ke Jambi, ajak Bang Dodi atau ajak yang lain. Tapi nanti Bang saya tanya tentang yang 2018 itu apa yang Mhm. saya lihat di situ dan Abang yang ceritakan nanti. Iya. Ke Bang Dodi nih pinginnya nih. Bang Dodi, saya lebih ke ini Bang. Eh, nggak nyangka Bang datang ke Jambi sebenarnya hari ini. Bang Yoris nggak nyangka juga saya datang ke Jambi karena 2019 dengan 2024 itu sangat perjalanan yang panjang. Iya. Artinya dinamikanya juga kuat, tapi bukan menjadi halangan bagi Bang Dodi untuk ke Jambi. Alhamdulillah dari apa yang dilakukan hari ini, begitu kami di Jambi mendengar Bang Dodi, Bang Yoris, terus besok ada Irsan atau sebelumnya Pak Sat datang ke Jambi itu menjadi kejutan bagi kami. Nah, tapi saya bukan bertanya itunya, Bang. Saya ingin tahu, kenapa Abang di saat 2019, 2024 sama dengan sekilas dengan pertanyaan dengan Bang Yoris tadi, apa yang Abang lihat di kopi ini, apa yang Abang lihat di kebaristaan ini, sampai akhirnya saya pernah dengar Abang juga menjadi juara waktu itu. Abang pernah pernah bukan kemana-mana ya, ngulik sana ngulik sini yang akhirnya ada di puncak untuk Indonesia itu ada di puncak itu. Sebelumnya apa sih yang Abang lakukan? Apakah Abang terpikir nggak untuk ini awalnya hobi bagi Abang, ngarahnya jadi mungkin waktu IBRC masih hobi tuh, Bang? IBC, IBC masih hobi, Bang? enggak Sudah sebenarnya. profesi itu ya? Sebenarnya ketika awal itu saya itu benar-benar tujuannya itu mencari kerja 2007 kayak Oke, gitu. Jadi 2007. pertama kali saya jadi barista 2007 kayak gitu. Sorry 2008 gitu. 2008 jadi barista. Kemudian pada saat itu saya itu kebetulan lagi skripsi. Mhm. Nah, kemudian jadi masih ada semangat meneliti, alah. Ngaji ya? Kemudian ngaji segala macam. Nah, kemudian pada saat itu memang kondisi di kuliah itu saya tuh hanya skripsi kayak Iya. gitu dan sebelumnya itu saya tuh udah kuliah cukup lama sebenarnya. Iya, Jadi iya, nggak iya, iya. lulus-lulus gitu kan. Nah, terus akhirnya kegiatan saya cuma skripsi, tidak ada materi lagi di kampus. Kemudian
kayak udah ada tradisi di keluarga bahwa di tahun-tahun akhir, abang saya, kakak saya itu udah mulai bekerja juga gitu kan. Nah, kemudian mencari tahu, kemudian melihat peluang dan segala macam, beberapa hal itu udah pernah saya lempar lamaran, Iya, iya, iya. ikut teman dan segala macam kayak gitu. Entah kenapa dilalah yang pertama kali menerima itu di coffee shop, kayak gitu. Nah, tapi mentalnya memang sebenarnya mengisi waktu, Bang. Iya, Nah, iya. jadi kalau Cari gitu pengalaman kalau kata orang tuh, cari pengalaman. cari pengalaman kayak gitu, dan kondisinya kebetulan secara siklus hidup cocok gitu. Waktu itu saya di Jogja, Iya, gitu, iya, iya. kuliah di Jogja, kemudian mencari kesibukan untuk bekerja ini kebetulan di dekat kos pula kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya pagi saya mikirnya saya bisa mengerjakan skripsi. Ya, Kebetulan pada saat itu jam tayang coffee shop sore ke ya sampai malam. subuh. Subuh ya, benar. Nah, jadi pada saat Masa-masa itu kita tuh opening dari jam 3, closing jam 3 pagi. Mm-mm. Nah, saya pikir cocok nih gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi minimal misalnya saya dapat shift yang malam, pulangnya pagi itu, pulangnya saya bisa tidur, nanti jam 9, jam 10 saya bisa kampus. Oke. Ternyata misalnya masuk pagi, ya jam 3-nya saya bisa lanjut kerja, kayak gitu. Nah, singkat cerita bahwa itulah pekerjaan pertama saya, kemudian, ada beberapa hal yang mungkin menjadi jalannya ya sekarang kayak gitu, beberapa hal itu ngebikin saya tuh tergelitik. Nah, satu, ternyata sudah banyak customer yang lebih tahu dari saya, Oke. yang pada saat itu saya ngakunya sebagai barista, Iya, kayak iya, gitu. iya. Ada momen-momen di mana saya itu ngerasa kayak kena tampol gitu ya, gitu kan. Bahwa ternyata si customer-nya ini lebih ngerti kopi, lebih ngerti, kafe, lebih ngerti industri dibandingin saya. Nah, karena tadi balik lagi mentalnya tadi ke mental, Bukan mental pendekar lah ya. bukan, mental peneliti gitu ya, soalnya gitu kan, karena skripsi itu, penelitian gitu kan. Saya kepengen mencari tahu kayak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya di coffee shop itu pada saat itu ya 2008, internet sudah lebih terjangkau, selama kita punya device minimal ada laptop dan segala macam gitu ya. Jadi saya mulai untuk mencari tahu apa sih barista, apa sih dan segala macam Di kayak gitu. 2007-an itu Bang ya? 2008. 2008 itu Bang ya? Nah, kemudian 2008, kemudian 2009 ada kompetisi IBC di Oke. Indonesia. Nah, saya pikir saya udah punya pengalaman 1 tahun. Oke. Kemudian saya pikir saya sudah pantas. Tapi ternyata saya tidak terpilih pada saat itu di tempat saya bekerja. Rupanya orang itu tidak mikir Bang ya? Bukan. Nah, tapi maksudnya Ya. saya kurang kompeten lah pada Oke. saat itu gitu kan. Nah, ternyata muncul sifat dasar manusia, ada rasa menendam nih, Bang. Nah, Oh, 1 iya. tahun ngerasa sudah menjadi barista, kemudian sudah ngerasa, ada kompetisi. Kocak juga nih ya, ada barista ada kompetisinya. Berarti muncul di mindset saya bahwa ternyata profesi ini profesional dalam tanda kutip. Nah, kemudian akhirnya ternyata tidak dipilih, dan akhirnya ada dendam dan akhirnya saya semakin menggali sebenarnya seperti apa sih gitu, kompetisi ini gitu kan. Nah, kebetulan mantan bos saya pada saat itu, memberikan kopian video tentang kompetisi barista, yang pada saat itu saya pikir dia juara dunia. Tapi ternyata setelah berikutnya saya sadar bahwa ternyata dia itu hanya, pemenang, bukan hanya ya, tapi dia adalah pemenang, kompetisi di Amerika. Jadi kompetisi nasionalnya Amerika. Yang pada saat itu dia lagi, kompetisi nasional dan, video itu yang saya tonton. Nah, menariknya adalah beliau perempuan. Iya. Beliau terlihat sangat profesional dan, terlihat ya waktu itu masih muda ya gitu. Jadi pasti pandangan, anak muda itu kepengen terlihat keren kayak gitu. Dan saya pada saat itu ngelihat bahwa ini keren sekali kayak gitu. Dia pakaian putih, apronnya itu yang dari pinggang ke bawah, kemudian, berbicara tentang produk, berbicara tentang apa yang dia lakukan dan segala macam. Kemudian ada show-show yang pada saat itu yang membuat saya, gila sih, ini keren sih. Nah, Kita bayangin, denger cerita ini aja sih, ngebayangin gimana ya. Nah, kita tuh diam gitu kan. Iya, iya. nah, jadi pada saat itu udahlah saya batal dikirim, saya pikir saya jago, saya nonton video, kemudian ternyata saya ngerasa nggak ada apa-apanya, kemudian akhirnya ternyata 2010
pada saat itu IBC 2 tahun sekali. Iya. Jadi 2009 harusnya 2011. 11 ya. Tapi ternyata 2010 diadakan. Buka lagi gitu. Tapi roadshow. Dapatlah informasi seperti itu lagi, kemudian saya pikir, wah, ini saya pikir jadi kesempatan saya. Nah, pada saat itu saya belum berpikir ini adalah profesi saya, tapi cuma masih untuk keren-kerenan. Iya. Nah, kemudian 2010 ternyata kompetisinya itu roadshow. Saya ingat banget Bali, habis Bali itu Jogja, habis Jogja itu Surabaya, habis Surabaya itu Bandung, baru Jakarta grand final. Nah, jadi Jogja tempat saya pada saat itu kota kedua. Kota kedua. Ya. Sudah ada informasi di Bali dan pada saat itu informasi kan terbatas. Kemudian pada saat itu media tentang kopi amat sangat sedikit. Tapi gara-gara amat sangat sedikit itu jadi kita tahu tuh nyari informasi di mana kan kayak gitu kan. Nah, ngelihat apa yang terjadi di Bali, balik lagi dengan video tadi. Keren-keren ya. Tapi kan itu bahasanya bahasa foto ya gitu kan. Wah, mereka bajunya rapi dan segala macam. Tapi saya nggak tahu keadaan di sana gimana gara-gara saya tidak melihat langsung gitu kan. Nah, mendekati fase di mana regional Jogja bakal dihelat gitu ya. Akhirnya saya mendaftar, kemudian akhirnya tanding tuh. Nah, ternyata prasyaratnya pada saat itu adalah dari setiap kota tadi 6 juaranya. Yang hasil roadshow tadi 6 juaranya itu bakal dikirim ke tingkat nasional. Nah, 6 orang dari Bali, kemudian sekarang nih dicari nih 6 orang dari Jogja. PD-nya. Cuma nyari 6 orang nih, banyak nih kan gitu. Saya pikir terus berikutnya pada saat itu memang secara brand tempat kami itu sudah lumayan punya nama. Kayak gitu. Terima kasih, Mbak. Kita ada duta kopi nih, Bang. Siap. Tadi sudah duta kopi, tapi tidak tahu siapa nyeduh nih. Pastinya barista sini. Terima kasih, Duta. Gitu. Sambil lanjut ya, Bang. Sambil lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Biar saya yang tuangin, abang yang cerita terus. Nah, jadi pada saat itu ternyata dari 6 orang yang dicari, saya lupa berapa banyak barista yang tampil pada saat itu. Saya peringkat 5, Bang. Yang di Jogja, Bang ya? Di Jogja. Iya. Jadi nyaris nih, saya sebenarnya nyaris nggak lolos kayak gitu kan. Terus ada kocaknya lagi. Dan ini saya pikir nyangkut lagi nih ke kondisi yang video yang saya tonton kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu yang juara 1 di Jogja itu adalah perempuan. Itu dia. Terus dan saya nggak ngeliat penampilan beliau. Sampai sekarang kami masih berteman kayak gitu. Dan kondisinya pada saat itu kebetulan saya tuh nggak nonton dia perform. Nah, either dia yang tampil duluan, saya posisinya tampil belakangan, atau kebalikannya. Saya duluan, saya pulang, dia baru tampil gitu kan. Tiba-tiba pas final diumumin kan dari belakang dulu kan, nomor buncit dulu kan, nomor 6 gitu. Nomor 5, saya nih kayak gitu. Oh, oke. Nomor 6. Juru kunci. Iya, dikit lagi kan gitu kan. Terus pas peringkat 1 orangnya, ini siapa nih gitu. Tapi membangkitkan dendam lama tadi gitu. Nah, ini dengar ternyata dia barista baru pada saat itu gitu kan. Sementara saya udah ngerasa udah dengkot tuh di situ kan dari 2008, 2009, 2010 tanding dan segala macam. Saya pikir 2 tahun itu udah ngerasa jago banget lah. Tapi ternyata ada barista baru, juara 1, perempuan. Kemudian akhirnya itu yang ngebikin saya itu agak bekerja ekstra, bekerja keras dan segala macam. Nah, ada persiapan tuh. Oh, ini mulai persiapan untuk menuju ini juga dan Nah, sebelum abang lanjutin, Bang. Bang Yoris. Sambil minum boleh, Bang? Sambil minum, kita minum dulu. Ini ngeri kalau orang hulu ngomongin ke kawan-kawan hilir nih. Jadi teman-teman yang belum tahu hulu hilir tuh, hulu tuh yang ngurusin kebun sampai pasca panen lah. Kalau hilir ya roasting ke brewing lah ya. Seduh. Nah, makanya ini di PD-PD-in aja nih, Bang. Karena orang hulu ngomongin hilir nih kan. Ya. Nah, tapi Bang Yoris, tadi Bang, PR tadi. Sudah pikir harusnya PR-nya. 2018 atau sebelumnya tuh Bang, karena di 2018 tuh pas di saat 2019 saya ngelihat aktivitas sampai 2018 Bang Yoris lah, akhirnya saya mencoba untuk kami di Jambi, yuk ajak Bang Yoris yuk ke sini waktu 2019 itu kan. Nah,
Abang ceritain sedikit bang, perjalanan sampai waktu itu di 2018. Mm-mm. Apa itu yang terjadi di 2018 itu Ah, yang menjadi istilahnya menjadi ini kami juga nih bang di Jambi. Ya. Wah, ini ada Bang Yoris nih. Kan? Iya, iya, iya. Mungkin bisa cerita sedikit bang. Oh, ya, iya. oke. Di 2018 itu sebenarnya ada eh nggak sengaja juga sebenarnya bang ya. Nah, ketemu sama salah satu brand di Jambi itu untuk ngebantu develop dari roast bean-nya nih. Nah, kan dari roast bean terus sampai ke jadi minuman lah. Jadi minuman coba ngebantu ke sana, berat. Udah itu ya udah kan selesai, saya juga balik. Nah, di 2018 itu sempat balik lagi, Bang. Ya. Itu ada permintaan dari Swiss Bell Jambi. Nah, itu kan ada sempat ada omongan-omongan gak enak juga kan. Kenapa Ya, ya. ini? Kenapa kok ibaratnya pengajarnya dari Jakarta lah, dari Ya. inilah segala macam kan ya. Itu sempat kedengeran tuh sama apa? Operasionalnya Swiss Bell Jambi itu, Bang. Sempat rame kan Iya, waktu iya, itu. iya, Nah, iya, kita iya. juga sempat rame. Akhirnya putusin malamnya sempetin mampir ke sini, terus ke tempat salah satu coffee shop juga di Jambi, tempat ngobrol panjang lebar gitu. Kira ya udah mereka terima karena eh bukan orang Jakarta yang mau mungkin ya Bang ya. Ya. Jadi karena lebih pengembangan kapasitasnya kan memang terpusat di Jakarta. Jadi mungkin ada kemungkinan itu dari potensi dari lokalnya ini bukannya kurang gitu Ya, 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 cuman ya. masih kurang terekspos gitu aja sih palingnya. Karena di 2018 itu sebenarnya acara juga silent Studi ya. Jadi itu acaranya khusus untuk apa? Acara-acara barista seluruh hotel yang ada di Jambi. Nah, itu kebetulan kebagian kesempatan untuk mengisi di situ. Itu kalau nggak salah ada sekitar berapa hotel ya, Bang ya? Iya, ada. Itu hotel-hotel lumayan besar di Jambi, ngisi di situ. Akhirnya nih, karena mereka juga ibaratnya mereka kerja di hotel sebagai barista, based on dari si baristanya itu mereka nggak paham. Iya, iya, iya. Entah dari cara pembuatan espresso, penyimpanan, bahan baku segala macam. Pas saya masuk di hotel sekelas Swiss Bell aja, ya mohon maaf gitu ya kan, Iya. saya lihat kok begini gitu loh kan, maksudnya ada kurang perhatian lah di area barnya segala macam. Jadi pas saya ke sana pun coba Mas ini dirapiin akhirnya nggak tahu nih untuk saat ini itu di hotelnya itu dijalanin atau enggak gitu Bang. Jadi prosesnya ya lumayan terjal juga lah masuk ke sini. Tapi Gitu. terjalnya tuh Bang, Bang Nudi, makanya saya karena karakter Bang Yoris ini karakter saya nganggap ya, dan jadi tidak semua ya, Yes. tidak semua yang di ini, tapi kami nganggap ada beberapa sebagian karakternya memang berbaur Bang, Iya. karena dan itu yang menjadi keunikan kami Iya. nganggap Bang Yoris, ini asik nih, yuk kita iniin. Saya secara pribadi ngajak, waktu itu saya ketua Nonton Jupa 1 ya komunitas. Ini karakternya membaur, asik, bukan eksklusif. Dalam artian walaupun hal-hal itu terjadi kan butuh perjalanan panjang kan. Betul. Butuh perjalanan panjang, dan saya dengan teman-teman, ya Bang Yoris nih yang akhirnya 2019 Iya. alhamdulillah dapat kesempatan ngundang beliau, ketemu lagi teman-teman Jambi, melihat konsistensi, dan hari ini 2024 juga melihat konsistensi itu ada. Sebagaimana Bang Dodi nih tadi pas persiapan Bang, pas persiapan menuju dari 2007, 2008, 2009, 2010 ikut lagi, terus akhirnya ikut yang dari region kan ikut ke dari region ke nasional ya, lari ke nasional. Nah, apa yang singkat Bang, apa yang menjadi momentum yang bisa tidak terlupakan bagi Abang dan bisa di-share ke teman-teman? Ya. Di saat 2011 yang akhirnya sampai 2024 Abang masih konsisten di sini Bang. Di kopi itu masih konsisten. Iya. Gitu lah, itu yang Ya. membuat kami semua ini merasakan enak gitu loh kan. Gimana Bang? Saya pikir ya itu ya, ketika pertama kali saya compete, itu yang jadi momentumnya gitu bahwa ternyata profesi ini profesional, kemudian ternyata bisa dikompetisikan, kemudian bisa kita ukur secara kualitas. Kemudian berikutnya lagi yang berkaitan dengan saya itu pada saat itu kebetulan beruntung bahwa persiapan saya itu cukup panjang melalui bahkan beberapa fase kayak gitu. Nah, waktu 2010 itu setelah saya regional, saya peringkat 5, saya itu punya kesempatan untuk melihat yang Surabaya.
Oke. kemudian ada waktu untuk sampai saya ke grand final dan Siap, segala siap, macam. siap. Nah, waktu-waktu itulah yang akhirnya, saya sempatkan untuk, mau nggak mau ya, saya bilang akhirnya saya bekerja lebih, giat, saya berlatih, terukur, kemudian akhirnya punya eksekusi pada saat kompetisi di grand final yang akhirnya bisa diapresiasi oleh si juri, sederhananya begitu. Nah tapi, akhirnya memang, ketika saya menjadi, juara pada saat itu yang saya pikir menjadi turning point-nya saya. Oke. Bahwa ketika Maju saya atau enggak lagi ya? ketika saya punya label sebagai seorang, juara barista, Heeh. sebenarnya ini memang cerminan bahwa saya pantas atau tidak? Oke. Satu, kayak gitu. Yang kedua, eee, saya juga melihat beberapa kompetitor lain pada saat itu yang sebenarnya punya skill Mhm. yang mungkin ada di atas saya. Contohnya Oke. misalnya ada beberapa kompetitor yang pada saat itu mungkin kacamatanya, pada saat 2011 ya gitu, ada kompetitor yang sudah mulai presentasi menggunakan bahasa Inggris contohnya, Iya, pada iya, saat iya, itu ya gitu. iya, iya, iya. Sementara saya masih menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, yang saya pikir itu kan menjadi nilai plus kayak gitu. Walaupun detik ini, itu buat saya debatable, Iya, kayak iya, gitu. iya, Nah, iya. kenapa? Yang penting adalah menyampaikan komunikasinya dan Iya. komunikasi itu nyampe dan bisa diapresiasi oleh si juri. Nah, saya pikir itulah, titik baliknya begitu, bahwa akhirnya saya memutuskan bahwa ini beban bagi saya, Iya. menjadi champion itu adalah beban, kemudian akhirnya saya harus berbuat lebih lebih dan lebih. Dalam artian, bagi saya itu menjadi barista yang baik itu ada 3 hal yang harus saya miliki. Mhm. Nah, yang pertama itu adalah knowledge, Oke. yang kedua itu adalah skill, yang ketiga itu adalah attitude. Nah, tiga-tiganya ini yang harus saya penuhi terus-menerus. Mmm. Lucunya pada saat itu setelah saya punya label bahwa saya Oke. seorang Artinya sudah champion, masa sekitar 5 tahunan, Bang, ya? enggak, 4 tahun? 3 tahun, 4 tahun 3 ya? 3 ya, tahunan ya? heeh, 3 tahun baru berpikir, "Wah, ini beban gede," dan kemudian kalau memang ternyata saya masih tidak punya knowledge, skill saya masih ala kadarnya, apalagi berikutnya, bukannya inferior ya gitu, tapi saya itu Mhm. barista daerah. Oke. Yang kondisinya pada saat itu, peminum kopi belum banyak, Iya. orang ke coffee shop itu untuk internetan, Mhm. orang ke coffee shop itu bukan untuk ngopi, tapi untuk internetan. Dan akhirnya memang pada saat itu ya, coffee shop itu ya memang tempat nongkrong, bukan Betul. untuk, ngopi yang seperti kita idam-idamkan sekarang, kayak gitu. Oke. Itulah kurang lebih, Bang. Nah, ini ngerucut nih, Bang. Satu pertanyaan pamungkas sebenarnya. Mhm, Abang 2 hari ini, Bang Yoris, mhm, Bang Dodi, Ya. melihat aktivitas kompetisi lah, mhm, ekosistem mhm, Kopi Championship yang ya, harapannya kita lakukan yang mhm, berkala, Bang. ya, Hari ini ada PCT Battle mhm, sama Aeropress Aeropress, Scout, ya, yang dimana ada sistem yang sedikit kita tampilkan mhm, di seperti sebagaimana yang sudah ada di luar sana juga. mhm, Ya. Sistemnya compulsory mhm, dengan nanti open service. mhm, Nah, dalam open service mungkin belum ya, Bang, ya? ya, Mungkin besok pas final kan. Tapi saya pengen Abang berdua bercerita nantinya, mulai dari Bang Yoris dulu. 2 hari ini penjurian, Bang. Lihat Aeropress dengan Visicti. Di Oke. saat sudah ada compulsory tadi kan, ya. compulsory. Abang melihat dari kacamata Abang untuk kita semua di Jambi, Bang. Oke. Kalau dari saya mungkin pemahaman karakter dari si kopi ya. Oke, Artinya, si barista ini mungkin ada sedikit kekurang pahaman. oke. Jadi, pemahamannya dalam arti, dari jenis kopi yang kita pakai, Mhm, profiling sama karakter rasanya. Nah, mhm, mungkin di sini tuh mereka kurang perhatiin. Jadi, yang harusnya profilnya light seperti apa di seduhnya, terus profil medium seperti apa di seduhnya, mhm. terus, profil agak sedikit gelap seperti apa Oke, di seduhnya. Nah, ini variabel ini mereka kurang perhatikan, Bang. oke. Jadi, concern-nya itu tadi kemarin sampai hari ini kita di situ concern-nya. Iya, iya, iya. Karena, bukannya kurang ya, mungkin, nggak ngebaca sampai ke sana, Mmm, Oke. gitu ya. Jadi mungkin untuk pelajaran next-nya, untuk ya mungkin bisa next step ke nasional, ya mungkin lebih diperhatiin tentang profiling, karakter, segala macam, teknik seduh. Nah, itu yang harus
pelajarin dari variabelnya sih Bang. Iya. Gitu. Nah, itu wah, seru bener kalau Mm-mm. kita ngobrol kayak gini setelah final gitu. Tapi final sudah Iya. pulang. Iya. Jadi lengkap dengan operasional. Tapi compulsory memang mungkin bisa dikatakan baru kita baru ini dicoba dikeluarkan kan. Bang Dodi, ngelihat dari kemarin sampai hari ini Bang, teman-teman dari peserta Bang, bagaimana tanggapan Bang? Nah, sebenarnya yang kepengen saya sampaikan terlebih dahulu adalah apresiasi sejujurnya kayak gitu. Apresiasi apa nih? Dalam arti sebenarnya kompetisi itu kan ajang tampil gitu ya. Iya. Nah, ajang tampil gitu. Nah, jadi yang saya pikir itu hiruk pikuk untuk kesempatan tampil ini yang juga tidak lepas pentingnya kayak Ya, gitu. oke. Artinya mereka punya kesempatan, mereka ada ajang yang bisa mereka ikuti sehingga akhirnya mereka bisa evaluasi, mereka bisa mengukur dan mengevaluasi dan mengukurnya ini kadang-kadang memang tidak cukup ketika hanya dilakukan di outlet saja oleh manajernya mereka, oleh ownernya mereka. Menurut saya itu kurang cukup gitu. Kenapa? Penilaiannya tidak terukur kayak gitu. Oke. Nah, tapi ketika kompetisi Iya, ini iya, iya. rigid kayak gitu dan akhirnya saya pikir inilah yang mungkin minimal bagi saya yang menumbuhkan semangat untuk bekerja lebih profesional. Betul. Nah, kalau misalnya ternyata komunitas kita sering mau dan ini tulus Iya, iya, untuk menghirup pikukkan gairah yang seperti ini, saya pikir kalau pertanyaannya adalah, Bang, ngapain sih datang-datang jauh ke Jambi? Sejujurnya jawaban saya cuma itu, bahwa hiruk pikuk ini yang saya butuhkan dulu ketika 2010-2011. Iya, iya. Dan saya pikir karena mungkin secara umur saya lahir duluan dibanding teman-teman yang ada di sini, ya saya mengalami lebih dulu. Nah, ketika saya diundang, apalagi kesempatan kali ini Bang J melempar surat ke perusahaan saya ngerespon dan diberikan izin untuk ke sini, saya pikir yaitu tambahan kesempatan saya untuk lebih memutuskan gampangnya ke sini. Tapi secara pribadi saya itu kepengen banget mendorong agenda-agenda, mungkin bagi sebagian orang agenda kecil gitu. Tapi bagi saya ini agenda besar. Betul. Kenapa? Saya dulu barista daerah. Saya dulu barista dari coffee shop yang penjualan kopinya 1, 2, 3 cangkir sehari. Itu dia. Sehingga ya tidak mampu untuk mengevaluasi dong akhirnya gitu kan. Karena gimana ceritanya saya bisa temping lurus, ngebrew konsisten kalau misalnya ternyata di outletnya ternyata penjualan kopinya masih secangkir 2 cangkir. Nah, saya pikir akhirnya kompetisi, komunitas, agenda yang seperti ini menjadi penting. Untuk itu saya dukung. Alhamdulillah. Tangan dulu ya buat keduanya nih. Bang Yoris, closing statement untuk ucapan peringatan International Coffee Day yang insya Allah 1 Oktober nanti, Bang. Ya. Untuk tahun ini mudah-mudahan jauh lebih sukses ya Bang dari tahun yang 2019, walaupun dengan kondisi yang seperti ini tetap semangat aja, jangan kendor, tetap bangun, bangkitkan kopi-kopi Indonesia, khususnya wilayah Jambi. Ucapkan dulu. Ucapannya seperti apa nih? Peringatannya. Selamat untuk semuanya gitu. Oke, untuk seluruhnya teman-teman, bukan yang cuma yang ada di Jambi aja, tapi seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat Hari International Coffee Day 2024. Semoga kopi-kopi Indonesia semakin bangkit di dunia. Terima kasih Bang. Amin. Bang Dodi, closing statement sambil mengucapkan selamat. Oke. Selamat International Coffee Day tanggal 1 Oktober 2024. Saya pikir ini menjadi hari peringatan kopi dunia yang perlu untuk kita semarakkan demi semangat yang lebih kuat dan kokoh lagi, demi komunitas yang semakin guyup lagi, demi kebangkitan, sama seperti Bang Yoris tadi, demi kebangkitan kopi Indonesia. Wah, amin. Apalagi tema dunia hari ini dari ICO itu kan mendorong kolaborasi untuk aksi kolektif. Dan alhamdulillah hari ini kita ngumpul dengan untuk aksi kolektif. Oke kawan-kawan semuanya,
kita close hari ini. Besok kita akan jumpa lagi di sampai dengan 1 Oktober. Suara Bumi, Jambi, Muara Kopi Semesta.